Karisma, Ketua PKMK, AMDD, dalam MKI banyak banget karisma organisasinya. Tapi di sini kenapa Kak Risma memilih menempuh pendidikan magister lagi? Padahal karisma kan sudah jadi dokter. Apa alasannya? Oke, terima kasih ya. Selamat pagi Bu Komedi dan rekan-rekan seluruh tanah air tercinta. Dengan saat ini, hari ini tanggal 12 Desember 2024, saya bersama teman-teman saya, Magister Ilmu Pemerintahan Abdi Negara di Stipan, Kejaksaan Agung ya. Kami mengikuti yudisium untuk Magister Ilmu Pemerintahan. Kenapa saya masih mau sekolah, bahkan udah dokter gitu ya, meds gitu. Nah, jadi terus saya pikir itu kan tidak ada, saya hanya selalu kita ikuti ya. Nah, di sini saya belajar tentang manajemen pemerintahan, ya, manajemen pemerintahan. Tentu saya kaitkan dengan pelayanan publik. Saya kan berkeinginan bahwa pelayanan hukum kesehatan, pelayanan medis di Indonesia ini suatu saat sama bagusnya atau bahkan lebih baik daripada di luar negeri gitu ya. Makanya saya mengambil penelitian kemarin di Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo. Jadi masih tetap related dengan profesi saya sebagai ketua hukum medis, tapi ini angle-nya membidik mengenai pelayanan publiknya, pelayanan rumah sakit kepada para pasien. Tapi apa motivasi Kak Risma untuk menyelesaikan pendidikan ini? Ya, jadi saya memang termasuk yang sangat hobi ya, hobi belajar, hobi mengikuti pelatihan gitu ya. Karena saya pikir itu pertama menambah ilmu ya, open mind, kita mendapat ilmu yang banyak, mendapat dosen-dosen. Karena di sini dosen-dosen itu berasal dari politikus, seperti Stipan ini adalah Pak Dr. Agus Sumarsono. Beliau kan pernah gubernur Jakarta. Kan nggak tertutup kemungkinan. Saya percaya suatu saat saya berubah keinginan kembali ke semula menjadi birokrat misalnya kan. Bisa saya misalnya mau jadi calon bupati, calon wali kota, tapi di atas segala-galanya itu saya lebih kepada untuk membuka wawasan saya bagaimana pelayanan publik yang baik dari rumah sakit, dari tenaga medis, tenaga kesehatan kepada para pasien. Itu motivasi saya. Tapi boleh Kariska, kan kita penasaran nih, perasaan Karisma sekarang itu nervous kah atau seneng itu atau gimana? Oh iya, tentu senang banget. Ini kan coba lihat ya, pakai topi, udah layaknya seperti pejabat publik ya, seperti karena memang dipersiapkan lulusan ini sama dengan SPPDN. Jadi kalau ini swastanya SPPDN lah ya. Jadi saya sangat bangga, terutama tadi saya mewakili para yudisium untuk menerima pilih dan pelepasan atribut-atribut Stipan dan menerima tadi PIN sebagai tanda kelulusan. Jadi saya bangga banget, berbeda nggak? Tampilannya berbeda. Coba lihat, biasanya ada namanya gitu ya. Biasanya nggak seperti ini, seperti pejabat beneran ya. Jadi ada rasa bangga, rasa haru, karena memang dulu saya S1-nya di Visipol Mula Warman itu adalah jurusan pemerintahan. Saya dulu berpikir harus menjadi birokrat. Nah, tapi cita-cita awal saya kan menjadi hakim. Ya, hakim dan pelayan publik kan sama, untuk memberikan kemanfaatan keadilan kepada keadilan. Jadi masih related lah dengan profesi saya sebagai advokat, sebagai ketua perkumpulan dokter hukum medis ya, dan profesi medis. Sangat bangga banget, apalagi bisa kuliah magister di pemerintahan Stipan. Keren ya. Karisma, tadi Karisma udah menyinggung mengenai mungkin kedepannya bisa jadi birokrat. Tapi sebenarnya apakah magister ini tujuannya itu sebenarnya awalnya itu untuk kebaikan sistem di yang tadi Karisma bilang kesehatan, atau mungkin nanti ada arah ke dunia politik? Oke, saya jawab ya Mas ya. Saya memang alumni daripada Visipol, fakultas ilmu politik ya. Tapi saya tidak punya darah untuk seorang politikus ya. Karena politikus itu menurut saya itu ya harus bisa bermanis-manis, tidak tegas gitu ya. Misalnya kita nggak suka, kita nggak suka gitu ya. Sementara saya kan orang yang apa adanya. Saya akan selalu hukum dengan prinsip. Kalau salah saya katakan salah, kalau benar saya katakan benar. Jadi saya tidak akan
kepikirlah ke dunia politik. Saya tetap akan menjadi seorang pelayan kepada masyarakat, tentu di bidang saya sebagai advokat dan sebagai konsultan hukum medis dan kesehatan. Seperti itu. Jadi itu fokusnya ke situ ya. Fokus saya tetap di bidang pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk ya ke rumah sakit dengan adanya silakan ilmu yang disifat ini kan bisa juga memperbaiki sistem pelayanan publik dari rumah sakit ya, terutama dalam penerapan sistem digital informasi pelayanan kesehatan yang ada rumah sakit, terutama rumah sakit RSUD ya, karena kalau rumah sakit swasta dan kira mereka sudah punya sistem yang baik. Kak, setelah lulus apa gebrakan Kak yang akan Kak Risma lakukan setelah mendapatkan gelar Magister Ilmu Pemerintahan ini? Ya tentu saya akan beraudiensi kepada Dinkes. Nah ini lebih kepada Dinkes dan suku dinas ya. Dengan ilmu yang saya dapatkan di lingkungan pemerintahan ini, saya minta Dinkes harus melakukan pengawasan, harus melakukan pengawasan kepada rumah sakit umum ya, swasta, sehingga rumah sakit itu akan membuat suatu aturan hukum hospital bylaw yang pasti agar pasien, agar masyarakat mendapatkan hak-hak mereka sebagai penerima layanan. Itu sih Mas, kalau sudah rumah sakit kan saya akan ke dinas-dinas kesehatan baik di provinsi, di wali kota maupun di kabupaten. Itu kegiatannya yang saya lakukan. Berarti tidak menutup kemungkinan bisa jadi Bu Risma nanti jadi Menteri Kesehatan, kita tidak tahu. Amin, amin. Kita nggak tahu, nobody knows ya Mas ya. Sekarang saya menjadi dosen program doktor ilmu hukum di Jayabaya. Saya tidak pernah cita-cita menjadi pengajar, jadi dosen. Tapi ternyata ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang sama sekali itu sangat perlu, penting untuk dibagikan kepada sesama lainnya. Kita nggak tahu. Terakhir Kak Risma, apa yang ingin Kak Risma sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan apa harapan Kak Risma ke depannya? Ya, itu saya juga menyampaikan kepada seluruh saya, meskipun sekarang sistem politik itu ya Mas, saya juga nggak mau sebenarnya menjadi politikus, menjadi bupati. Saya pernah berkeinginan menjadi bupati daerah, tapi kalau harus mengeluarkan dana ya untuk money politik, harus mengeluarkan biaya politik sampai miliaran, lebih bagus uang itu saya pakai untuk pelayanan kesehatan gitu kan. Jadi saya kita mengatakan bahwa tetap kita semangat, jangan lelah-lelah mencintai Republik Indonesia yang hebat ini, karena suatu saat Republik ini bisa menjadi baik kembali. Jadi jangan putus asa, jangan pernah alergi dengan politik, dengan hukum. Kita semua sudah mempunyai jalur masing-masing. Kita diberikan talenta oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Tentu kita harus mengimplementasikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Dan dengan Kak Risma menempuh gelar S2 ini, teman-teman juga diperhatikan Kak Risma bahwa menempuh pendidikan itu tak kenal waktu ya Kak ya? Betul sekali, tidak kenal waktu. Di usia saya mau 60 tahun, saya sudah doktor hukum medis. Tapi saya juga masih mau belajar tentang sisi lainnya. Karena kalau di hukum kan kita tidak mempelajari tentang bagaimana merencanakan suatu pelayanan kesehatan, bagaimana mengimplementasikan, bagaimana pengawasannya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. Itu yang saya dapatkan di ilmu pemerintahan. Jadi nggak ada ruginya lah belajar. Kita bisa banyak teman, bisa banyak ilmu lah. Jadi, terima kasih. Terima kasih, salam sukses buat Hukum ID yang selalu mensupport saya baik dalam profesi sebagai advokat, selaku mediator hakim, selaku ketua perkumpulan konsultan hukum. Saya selalu sukses buat kita semua. Oke.